Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kewirausahaan akan menyampaikan materi mengenai modal kewirausahaan. Sebelum menyampaikan materi, izinkan terlebih dahulu kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Saban Umar dengan NIM E1E019292. Kemudian yang kedua ada Sapira Putri Insani dengan NIM E1E019295. Dan yang terakhir ada saya, Siti Maulidia Nabila dengan NIM E1E019302. Adapun rincian dalam materi makalah kelompok kami, yang pertama ada latar belakang, kemudian solusi, pengertian atau hakikat modal usaha, jenis-jenis modal usaha, dan juga kesimpulan. Nah, selanjutnya, materi pertama yaitu latar belakang dan juga solusi. Modal merupakan salah satu masalah usaha mikro kelas menengah atau UMKM yang paling sering dialami. Minimnya modal usaha pelaku UMKM menyebabkan kegiatan produksi terhambat sehingga menurunkan pemasukan. Seiring berjalannya waktu, UMKM di Indonesia sering dihadapkan oleh kurangnya pengalaman, kurangnya memiliki jaringan kerja atau networking, dan kurangnya pendanaan untuk modal usaha yang mereka geluti. Berdasarkan berita yang dikutip melalui Kompas ID, terdapat 3 masalah utama yang masih membelenggu usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Indonesia. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Perdagangan, dan PT Sarinah pada hari Kamis 28 Oktober 2021 menyatakan bahwa terdapat 3 masalah yang dihadapi, yaitu kurangnya pengalaman, kurang memiliki jaringan kerja atau networking, dan kurangnya pendanaan modal usaha. Beberapa masalah yang dihadapi juga oleh pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM, yaitu rendahnya modal usaha yang disebabkan oleh sulitnya memperoleh pinjaman dari bank, sehingga menyulitkan pengusaha dalam menaikkan jumlah produksinya. Maka pada makalah ini akan menyoroti permasalahan terkait kurangnya pendanaan modal usaha. Solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan memanfaatkan berbagai lembaga pendanaan yang menawarkan modal pembiayaan berbasis equity crowdfunding seperti gandengtangan.com, indigo.com, dan sebagainya. Selain itu, dengan diadakannya program DCA atau Digital Creative Entrepreneur, diharapkan dapat memberi dampak nyata pada pemberdayaan UMKM sehingga mampu menjadi smart digital preneur yang cakap dan terampil dalam memanfaatkan peluang bisnis dan perkembangan teknologi dan mengembangkan bisnisnya. Program ini telah mendapat dukungan dari Kemenkop dan UKM Indonesia. Menteri Koperasi dan UKM Indonesia, Teten Mas Duki, mengatakan, 3 kunci yang diusung program DCA, yaitu kewirausahaan, digital, dan kreatif menjadi faktor penting bagi UMKM untuk bangkit dari pandemik dan bersaing di level global. Selain itu, pelaku UMKM juga dapat meminta bantuan UMKM dengan mendaftarkan UMKM-nya terlebih dahulu sehingga mampu memperoleh bantuan langsung tunai atau BLT untuk UMKM yang disalurkan pemerintah melalui 2 kementerian, yakni Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Sosial. Pelaku UMKM yang telah memperoleh modal usaha juga dapat mengikuti serangkaian kegiatan seperti kegiatan yang diusung oleh PT Pertamina, yaitu platform e-learning, sehingga pelaku UMKM dapat meningkatkan kemampuan produksi dan memperluas distribusi barang yang dihasilkan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saban Umar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat modal usaha. Modal usaha adalah sekumpulan uang atau komoditas yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menjalankan pekerjaan atau usaha. Dan juga modal usaha merupakan aset utama perusahaan untuk menjalankan usaha. Biasanya dana, aset, atau hutang. Dengan demikian, proses produksi pemasaran perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Modal usaha memiliki peran penting untuk menjamin kegiatan operasional dapat berjalan dengan baik.
Seiring dengan perkembangan umur atau biasa disebut usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) akan semakin memperbaiki proses penentuan kecukupan jumlah ketersediaan modal usaha yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan usaha. Modal juga merupakan faktor produksi yang mempunyai pengaruh kuat dalam mendapatkan produktivitas atau output. Secara makro dalam merupakan pendorong besar untuk meningkatkan intensitas, baik secara langsung pada proses produksi maupun dalam prasarana produksi, sehingga mampu mendorong kenaikan produktivitas output. Jadi di sini modal merupakan aset utama dalam menjalankan pekerjaan atau usaha. Ketika kita mau menjalankan salah satu usaha, kita harus memiliki modal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Materi selanjutnya atau materi terakhir ialah jenis-jenis modal usaha. Jenis-jenis modal usaha terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, modal usaha berdasarkan kepemilikan yang juga terbagi menjadi 2, yaitu modal usaha perseorangan dan modal usaha sosial. Modal usaha perseorangan ialah modal milik seseorang yang digunakan untuk membawa keuntungan bagi orang tersebut. Keuntungan yang dimaksudkan di sini berupa produksi yang bisa berjalan, pengiriman stok barang atau bahan baku yang lancar, dan lain sebagainya. Contoh modal usaha perseorangan ini seperti kendaraan, mesin-mesin produksi, gedung, saham, dan deposito. Selanjutnya, modal usaha sosial. Modal usaha sosial merupakan modal yang disediakan oleh pemerintah dan digunakan bersama-sama. Contohnya, jalan raya, pasar, pelabuhan, jembatan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, jenis modal usaha yang kedua, yaitu modal usaha berdasarkan sifatnya, yang juga terbagi menjadi 2, yaitu modal tetap dan modal lancar. Modal tetap yang dimaksud ini adalah modal yang bisa digunakan berkali-kali dalam proses produksi. Contohnya seperti komputer, mesin-mesin produksi, kantor, gedung, dan sebagainya. Yang kedua ada modal lancar, kebalikan dari modal tetap. Modal lancar ialah suatu aset yang hanya bisa digunakan sekali saja. Contohnya seperti bahan baku, bahan bakar, dan sebagainya. Selanjutnya, jenis modal usaha yang ketiga ialah modal berdasarkan sumbernya, yang dimana modal ini kembali terbagi menjadi 2, yaitu modal internal dan eksternal. Modal internal ialah modal yang berasal dari satu atau lebih orang yang bekerja dalam perusahaan. Contohnya berupa gedung, saham, uang tunai, kendaraan, dan hasil penjualan produk. Meskipun penting, nyatanya modal internal sangat terbatas sehingga perusahaan memerlukan modal tambahan dari luar. Yang kedua ada modal eksternal. Modal eksternal sudah jelas bersumber dari luar perusahaan. Modal ini bisa berupa dana investasi dari investor atau pinjaman yang dilakukan perusahaan. Modal eksternal jumlahnya bisa bertambah dan berkurang tergantung keadaan perusahaan. Cukup sekian pemaparan materi saya hari ini. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Kesimpulan dari materi kami yaitu modal usaha merupakan sekumpulan uang atau komoditas yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menjalankan pekerjaan atau usaha. Modal sangat penting bagi suatu perusahaan atau badan usaha. Tanpa modal, perusahaan tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana. Selain itu, modal usaha juga merupakan suatu yang digunakan untuk memulai atau menjalankan bisnis. Modal usaha juga modal usaha yang tidak selamanya berbentuk uang, tetapi bisa berbentuk barang, sumber daya manusia, skill, atau kemampuan. Modal usaha memiliki beberapa jenis, di antaranya modal usaha berdasarkan kepemilikan, modal usaha berdasarkan sifatnya, dan modal usaha berdasarkan sumbernya. Sekian materi dari kami. Kami mohon maaf bila ada kesalahan, baik salah kata maupun ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.